Kasus penistaan agama yang terjadi di Indonesia kerap menjadi sorotan di masyarakat. Mengingat topiknya yang sangat sensitif, tak heran jika kasus-kasus yang berkaitan dengan agama akan mendapatkan perhatian yang sangat besar dan menjadi perbincangan di kalangan publik. Saya, Wahyuni Apandi, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Bandung, Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Manajemen, akan membahas satu kasus tentang penistaan agama yang terjadi di Indonesia untuk memenuhi ulangan tengah semester bersama dosen Bapak Asep Rudiana, SHMH. Kejaksaan Negeri Pematang Siantar, Sumatera Utara, Rabu sore, 24 Februari 2021, menyatakan menghentikan penuntutan terhadap kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan 4 tenaga kesehatan pria RSUD Jasamen Suragih, Pematang Siantar. Namun, aksi keempat pria ini diketahui oleh Pauji Munte, warga Sarbelawan, Kecamatan Dolok, Batu Nanggar, Simalungun, yang tak lain adalah suami korban. Tidak terdapat cukup bukti untuk melakukan penuntutan terhadap 4 tenaga kesehatan yang dituduh melakukan penistaan agama tersebut, kata Kepala Kejaksaan Negeri Pematang Siantar Agustinus Wijono saat konferensi pers di kantor Kejaksaan Negeri Pematang Siantar Rabu 24 Februari 2021. Namun, Agustinus Wijono menyebut surat ketetapan ini dapat dicabut kembali apabila di kemudian hari terdapat alasan baru yang diperoleh penuntut umum. Selain itu, ada putusan pra-peradilan atau telah mendapat putusan akhir dari Pengadilan Tinggi yang menyatakan penetapan penghentian penuntutan ini tidak sah. Sebelumnya, 4 tenaga kesehatan yang bertugas di bagian pemusalaran jenazah ditetapkan sebagai tersangka penistaan agama dan melanggar Undang-Undang Praktik Kedokteran. Keempat tersangka dijerat pasal sesuai Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran dan terjerat pasal tentang penistaan agama. Sebelumnya, kasus jenazah perempuan dimandikan 4 petugas pria di RSUD Jasemen Suragali, Pematang Siantar dengan standar protokol kesehatan COVID-19. Mendadak heboh karena diprotes ratusan ulama kota Pematang Siantar. Informasinya berawal dari postingan video warga bernama Pauji Munte, warga Sarbelawan, Kecamatan Dolok, Batu Nangar, Simalungun. Pauji kecewa karena mengetahui istrinya meninggal. Pauji mengaku tidak diberi izin untuk masuk ke ruangan pemandian jenazah. Lantas dia pun mencoba mencari cara. Tiba-tiba dari pintu yang kebetulan tidak tertutup langsung melihat 4 pria memandikan jenazah istrinya. Dimandikan 4 orang laki-laki, 2 muslim dan 2 Kristen, tidak dibenarkan masuk begitu ketahuan karena curi-curi. Pintu langsung dikunci, kata Pauji dalam video yang tersebar. Pauji memastikan istrinya meninggal dunia bukan diakibatkan COVID-19 melainkan penyakit lain. Untuk menyikapi kasus-kasus yang terjadi di Indonesia, kita harus tahu bahwa topik tentang agama itu adalah hal yang paling sensitif. Karena itu, kita sebagai warga Indonesia harus bisa menghargai semua atribut agama-agama yang ada di Indonesia.